Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan. Prestasi dari menteri yang memikirkan rakyatnya, yang fokusnya mengatasi masalah ekonomi, yang fokusnya adalah membuat legasi di dalam kementerian yang dipimpinnya untuk rakyat. Nah, sehingga Presiden Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para menterinya yang juga menjalankan perintah presiden. Apalagi kalau ada menteri yang justru menyiapkan antitesa bagi presiden. Ya, kemungkinan reshuffle ini akan menyasar kepada Partai Nasdem. Begitu. Jadi sangat jelas, sangat clear informasi yang saya dapatkan. Jadi reshuffle saat ini kalau terjadi itu adalah bagian daripada persoalan politik, karena mungkin Nasdem dianggap mohon maaf ya menjadi pihak yang saat ini ya kurang cocok dengan Pak Jokowi. Yang memiliki kewenangan untuk bisa melakukan reward and punishment itu adalah presiden. Kalau umpama presiden kemudian melakukan evaluasi terhadap para pembantunya, tidak perlu dirisaukan, itu normal sekali. Hal yang paling penting bagi seorang kepala negara, kepala pemerintahan, kan regulasinya menjelaskan bahwa presiden selain kepala pemerintahan, beliau juga adalah kepala negara, kan? Semacam mengingatkan bahwa Nasdem masih berada di koalisi Pak Jokowi atau tidak. Nah, ini hanya dicek aja. Jadi usulan mengevaluasi dua menteri asal Nasdem sepertinya menyentil mereka. Wacana reshuffle Menteri Nasdem dinilai murni alasan politik imbas deklarasi Capres Anies. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kali ini tak lepas dari manuver Partai Nasdem terkait pencalonan Presiden 2024. Menurutnya, wacana evaluasi dua menteri Nasdem merupakan imbas dari deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Besutan Surya Paloh itu beberapa waktu lalu. Jika reshuffle dilakukan atas dasar politik, kata Ujang, faktor kinerja menteri tak akan dipertimbangkan lagi. Artinya, sekalipun menteri tersebut bekerja dengan baik, bukan berarti dia tidak akan diganti. Sebaliknya, kendati kinerja seorang menteri buruk tetapi dia tak memenuhi alasan politis untuk dicopot, posisi menteri tersebut bakal aman. Menurut Ujang, reshuffle kali ini murni karena alasan politis, buntut manuver Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Nasdem yang kini masih berada di barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap bermanuver karena mencalonkan Anies yang notabene dari kalangan kontra Jokowi. Apalagi Nasdem berencana berkoalisi dengan dua partai oposisi pemerintah, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Secara etika, lanjut Ujang, mencopot menteri karena alasan politik memang kurang etis. Namun hal itu biasa terjadi di politik. Lebih lanjut, ini merupakan resiko Nasdem mencalonkan figur yang dianggap berseberangan dengan penguasa. Ujang pun yakin Surya Paloh telah mempertimbangkan segala resiko sebelum mengambil langkah. Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kembali mencuat baru-baru ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat melempar wacana reshuffle pasca deklarasi Nasdem terhadap pencapresan Anies Baswedan. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan partainya meminta agar dua menteri asal Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurut Jarod, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Presiden Jokowi. Merespon ulasan itu, Jokowi tak bicara banyak, dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media. Nasdem bombardir mantan pasangan Ahok. Jangan asal bunyi. Partai Nasdem geram mendengar ucapan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang menyebut dua menteri Nasdem di kabinet perlu dievaluasi di tengah ramainya isu reshuffle. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan jika mantan pasangan Ahok itu sebaiknya tidak asal bicara terkait urusan evaluasi menteri. Sebab dua menteri Nasdem yakni Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo punya segelintir prestasi.
Dijelaskan Irma, Kementerian Kehutanan di masa Siti Nurbaya mampu menekan angka kebakaran hutan. Dampaknya, kualitas udara jauh lebih baik. Selain itu, penanaman mangrove pun semakin masif dilakukan dalam rangka mencegah abrasi. Siti Nurbaya juga disebut Irma telah melakukan kinerja yang sangat baik, di mana ia mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas untuk melanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan. Sebanyak jutaan hektar hutan yang selama ini lepas ke tangan-tangan orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu kini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sementara itu, Syahrul Yassin Limpo dinilai Irma mampu menjaga nilai pertanian di masa pandemi COVID-19. Irma juga meminta Jarod untuk melihat data mengenai impor beras. Hal ini dikarenakan selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor karena stok beras di petani sudah cukup. Memang kata dia, Risult merupakan hak prerogatif. Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu adanya evaluasi. Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya Jarod menyoroti soal swasembada beras di mana ternyata impor beras masih menjadi. Jarod menantang pemerintah dalam hal ini Kementan untuk berani membuka data yang sebenarnya. Ia meyakini jika data disatukan dan dibuka, impor beras sebenarnya tidak perlu terjadi.